pagi semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Albert Philip Martobi Sibarani dengan NPM 2317041040. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan Laplace dan persamaan Poisson. Yang pertama, apa itu PDE? PDE atau Partial Differential Equation adalah persamaan diferensial parsial yang biasanya digunakan ke dalam kasus fisika seperti panas, gelombang, medan listrik, dan juga medan magnet. Dan juga PDE memiliki dua bentuk, yaitu persamaan Laplace dan persamaan Poisson. Yang pertama, kita akan membahas tentang persamaan Laplace. Persamaan Laplace memiliki bentuk gradien kuadrat dikali pi sama dengan 0. Dengan bentuk di mana gradien kuadrat sama dengan do kuadrat dibagi do x kuadrat plus do kuadrat dibagi do y kuadrat plus do kuadrat dibagi do z kuadrat, dengan contoh soal seperti berikut. Di mana kita memiliki contoh soal sebagai berikut: d kuadrat y dibagi dt kuadrat plus 12dy dibagi dt plus 32y sama dengan 32 ut, di mana ut sama dengan 1 per s. Lalu kita masukkan menjadi s kuadrat ys plus 12sy s plus 32ys sama dengan 32 per s, di mana kita pindahkan ruas untuk ys ke kiri dan variabel lainnya ke kanan menjadi ys sama dengan 32 per s dikali s kuadrat plus 12s plus 32 sama dengan 32s plus s plus 4 dikali s plus 8. Lalu kita masukkan lagi, kita pecah menjadi 3 bentuk. Yang pertama itu K1, K2, dan K3, di mana K1 sama dengan 32 per s plus 4 dikali s plus 8, di mana s-nya sama dengan 0. Dengan bentuk hasil dari K1 sama dengan 32 per 4 dikali 8 sama dengan 32 per 32, di mana K1 sama dengan 1. Lalu untuk K2, di mana 32 per S dikali S plus 8, di mana S-nya itu sama dengan min 4, sehingga K2 mendapatkan hasil yaitu min 2. Lalu untuk K3, 32 per S dikali S plus 4, di mana S sama dengan min 8. Untuk K3 memiliki hasil yaitu 1. Lalu kita masukkan ke bentuk kedua tadi, yaitu YS sama dengan 1 per S plus 2 per S plus 4 plus 1 per S plus 8, di mana hasil akhir dari untuk Laplace yaitu karena turunan waktu YT sama dengan UT min 2 eksponen pangkat min 4T UT plus eksponen pangkat min 8T UT. Berikutnya adalah persamaan Poisson. Persamaan Poisson hampir sama seperti persamaan Laplace, cuman yang membedakannya itu hanya di suku sumbernya saja. Dengan bentuk umum yaitu gradien kuadrat pi sama dengan fungsi x, y, z, di mana x, y, z sebagai fungsi sumber. Adapun contoh soalnya sebagai berikut. Di mana kita mempunyai soal yaitu gradien kuadrat pi dengan fungsi x, y sama dengan min rho 0 per epsilon 0 sin px per alpha, di mana pi x, y sama dengan ay sin px per alpha. Lalu kita masukkan menjadi do kuadrat pi per do x kuadrat plus do kuadrat pi per do y kuadrat sama dengan min pi per alpha pangkat 2
AY sin Px per alpha plus A double aksen Y sin Px per alpha menjadi rho 0 per epsilon 0 sin Px per alpha. Lalu setelah itu kita pindah ruaskan sehingga A double aksen Y min Pi per alpha kuadrat AY sama dengan min rho 0 per epsilon 0, di mana A double aksen dikurang lambda kuadrat A sama dengan min K, dan lambda sama dengan Pi per A. Lalu K itu sama dengan rho 0 per epsilon 0. Sehingga kita mendapatkan bentuk untuk AY sama dengan C1 sin lambda Y plus C2 cos H lambda H plus K per lambda kuadrat. Untuk A0 sama dengan 0. Terus untuk C2 plus K per lambda 2 lambda kuadrat maksudnya sama dengan 0. Untuk C kuadrat sama dengan min K per lambda kuadrat. Untuk AB itu mendapatkan hasil sama dengan 0, sehingga kita dapat memasukkan sehingga kita mendapatkan hasil yaitu C1 sama dengan K per lambda dikali cos H lambda B min 1 per sin H lambda B, sehingga jawaban akhirnya adalah Pxy sama dengan rho 0 per epsilon 0 dikali cos H lambda B min 1 per sin H lambda B dikali sin H lambda Y min cos H lambda Y plus 1 dikalikan sin Px per alpha. Sekian dari video untuk pembahasan tentang persamaan Laplace dan Poisson. Untuk persamaan Poisson itu sendiri terdapat dalam materi medan elektromagnetik. Untuk video selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Halo, nama saya Abed Gunawan dengan NPM 2317041065. Di sini saya akan menjelaskan tentang driving the head equation dan wave equation. Dua jenis persamaan diferensial parsial ini sangat penting dalam fisika. Persamaan panas dan persamaan gelombang, keduanya menjelaskan bagaimana suatu besaran seperti suhu atau simpangan berubah terhadap ruang dan waktu. Lanjut, driving the head equation, persamaan panas adalah dalam konsep fisika menjelaskan tentang bagaimana panas berpindah dari benda yang satu ke benda yang lainnya melalui perubahan suhu. Dalam proses ini, energi panas akan mengalir dari benda yang dengan suhu yang lebih tinggi ke benda yang lebih suhu rendah, menciptakan keseimbangan termal di antara keduanya. Konteks fisik, kita ingin mengetahui bagaimana suhu U dalam kurung Xt di suatu batang berubah seiring waktu dalam posisi. Kemudian, panas berpindah dari daerah yang lebih panas ke daerah yang lebih dingin. Intinya, jika suhu di suatu titik lebih rendah dari titik sekitarnya, maka titik itu akan menerima panas dan suhu akan naik. Sebaliknya, jika suhu lebih tinggi, maka akan kehilangan panas. Sebagai contoh, bayangkan sebuah logam yang wujud kirinya dipanaskan. Seiring waktu, panas akan merambat ke bagian lain dari batang. Kita ingin tahu bagaimana suhu di setiap titik batang berubah terhadap waktu. Kemudian, dari mana sih persamaan itu berasal? Persamaan itu berasal dari hukum dasar, yaitu hukum Fourier tentang konduksi panas. Laju aliran panas melalui suatu bagian batang sebanding dengan gradien suhu atau kemiringan suhu pada bagian tersebut. Secara matematis, aliran panas Q adalah Q sama dengan min K do U per do Q, do X.
Secara matematis, aliran panas Q adalah Q sama dengan min K do U per do X, dengan K adalah konduktivitas termal. Kemudian konversi energi. Energi dalam segmen kecil delta X berubah karena aliran panas masuk dan keluar. Perubahan ini sebanding dengan perubahan suhu. Lanjut, turunan persamaan. Misalkan U dalam kurung XT sama dengan suhu pada posisi X dan waktu T. Rho sama dengan massa jenis, Cp sama dengan kapasitas panas spesifik, dan A sama dengan luas penampang batang. Perubahan energi dalam segmen delta X, Rho Cp A delta X do U per do T sama dengan aliran panas masuk dikurang aliran panas keluar. Aliran panas masuk dan keluar bisa dibayangkan seperti Q in sama dengan Q dalam kurung X A, dan Q out sama dengan Q dalam kurung X tambah delta X A. Perbedaan aliran panas. Q in dikurang Q out sama dengan A Q dalam kurung X dikurang Q dalam kurung X tambah delta X sama dengan min A do Q per do X delta X. Kemudian substitusikan hukum Fourier yang dimana menjadi Qin dikurang Q out sama dengan A do per do X dalam kurung K do U per do X delta X. Kemudian jadilah persamaannya Rho Cp A delta X do U per dt sama dengan A do per do X dalam kurung K do U per do X delta X. Jika K Rho Cp konstan dan A tidak berubah, menjadi Rho Cp do U per dt sama dengan K do kuadrat U per do X kuadrat. Didefinisikan alpha sama dengan K per Rho Cp menjadi do U per dt sama dengan alpha do kuadrat U per do X kuadrat. Nah, inilah kesamaan panas yang dimana U dalam kurung X T sama dengan suhu, do U per dt yaitu perubahan suhu terhadap waktu, kemudian do kuadrat U per do X kuadrat sama dengan kelengkungan suhu terhadap ruangan, serta alpha sama dengan koefisien difusi panas. Lanjut, wave equation. Apa sih gelombang itu? Gelombang adalah penyebaran gangguan. Misal, ketika kamu menyetikan ujung tali, gangguan menyebar tanpa memindahkan materi. Setiap titik hanya berisolasi naik dan turun. Kemudian, apa yang menentukan gerakan titik pada tali? Bayangin aja seperti ditarik tetangga. Nah, itu ada gaya. Gaya ini menyebabkan percepatan. Semakin tajam lengkungannya, semakin besar percepatannya. Maka secara alami timbul persamaan do kuadrat U per do T kuadrat terhingga do kuadrat U per do X kuadrat. Artinya, percepatan setiap titik tergantung dari seberapa tajam lengkungan di titik itu. Kemudian, persamaan gelombang. Bayangkan seutus tali yang ditarik ke atas di satu titik, lalu dilepaskan. Tali akan bergetar dan gelombang menyebar ke sepanjang tali. Kita ingin tahu bagaimana posisi setiap titik berubah seiring waktu. Dari mana persamaan itu berasal? Itu berasal dari hukum dasar.
yaitu gaya pada segmen tali kecil berasal dari tegangan yang mengarah ke gaya pulih. Kemudian gaya menyebabkan percepatan massa segmen tali yang ada pada Newton 2 F sama dengan MA. Nah, lanjut turunan persamaan. Misalkan segmen tali panjang delta X dengan massa rho delta X dan simpangan U dalam kurung XT. Tegangan tali di titik X dan X ditambah delta X menyebabkan gaya Newton, yaitu F sama dengan T dalam kurung X tambah delta X dikurang T dalam kurung X sama dengan do T per do X delta X. Karena tegangan T berhubungan dengan kemiringan tali, menjadi T sama dengan tau do U per do X. Dengan tau tegangan konstan menjadi F sama dengan tau do kuadrat U per do X kuadrat delta X. Pada Newton 2 rho delta X, pada Newton 2 rho delta X do kuadrat U per do T kuadrat sama dengan tau do kuadrat U per do X kuadrat delta X. Disederhanakan menjadi do kuadrat U per do T kuadrat sama dengan tau per rho do kuadrat U per do X kuadrat. Didefinisikan tau dan rho menjadi C plus. Jadi diperoleh persamaan gelombang do kuadrat U per do T kuadrat sama dengan C kuadrat do kuadrat U per do X kuadrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Al-Farzi dengan NPM 231704169. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Helmholtz equations and Schrödinger equations. Helmholtz equations adalah persamaan diferensial parsial yang banyak digunakan dalam fisika dan teknik, khususnya dalam konteks gelombang yang getaran. Untuk Schrödinger equations adalah persamaan diferensial parsial yang mendeskripsikan bagaimana fungsi gelombang kuantum dari suatu sistem berubah terhadap waktu dan ruang. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut. Oke, lanjut ya ke dalam materi. Untuk Helmholtz equations merupakan diferensial parsial linear dan ditemukan oleh Hermann von Helmholtz. Untuk bentuk persamaannya bisa lihat di sini, itu adalah grade Laplacian kuadrat A ditambah K kuadrat A sama dengan 0. Untuk Laplacian kuadrat adalah operator Laplace. Untuk persamaannya adalah do kuadrat per do X ditambah do kuadrat per do Y ditambah do kuadrat do Z kuadrat. Untuk A itu adalah amplitudo spasial gelombang. Amplitudo spasial gelombang adalah ukuran seberapa besar simpangan maksimum gelombang pada setiap titik dalam ruang, dalam konteks gelombang berdiri atau gelombang di medan elektromagnetik. Amplitudo spasial menunjukkan intensitas atau kekuatan gelombang di berbagai lokasi, bukan terhadap waktu, melainkan terhadap posisi, misalnya sumbu X, Y, atau Z. Untuk K ini adalah bilangan gelombang, yaitu K sama dengan 2pi per X sama dengan omega per C sama dengan 2πf per C. Dari mana persamaan ini didapat? Yaitu dari persamaan gelombang do kuadrat U per do T kuadrat sama dengan C kuadrat gradien kuadrat U. Jika kita mencari solusi berbentuk gelombang stasioner, kita bisa asumsikan
U dikali xt sama dengan A dikali X dikali E dipangkatkan I omega T. Saat bentuk ini disubstitusikan ke dalam persamaan gelombang, turunan waktu menghasilkan minus omega kuadrat, dan kita dapatkan gradien kuadrat A ditambah K kuadrat A sama dengan 0, dan K kuadrat sama dengan omega kuadrat per C kuadrat. Inilah yang disebut persamaan Helmholtz dan digunakan dalam menyelesaikan masalah akustik, optik, elektromagnetisme, dan lain-lain di domain ruang. Oke, lanjut ya ke persamaan Schrödinger atau Schrödinger equation. Schrödinger equations adalah inti dari mekanika kuantum yang menggambarkan sebagaimana fungsi gelombang dari suatu sistem kuantum, misalnya elektron dalam atom, berkembang seiring waktu. Fungsi gelombang berisi informasi probabilistik tentang posisi, momentum, dan energi partikel kuantum. Untuk persamaannya itu ada dua, yaitu persamaan yang bergantung pada waktu dan persamaan yang tidak bergantung pada waktu. Bisa dilihat di sini persamaannya. Ini untuk persamaan yang bergantung pada waktu, dan ini adalah untuk yang tidak bergantung pada waktu. Mungkin cukup video dari saya, semoga bisa dipahami, dan terima kasih atas partisipasinya.